Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini Mbak Moderator. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian yang sedang mengikuti Zoom pada hari ini. Tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Mbak Moderator. Oleh panitia, saya diminta untuk menjelaskan tentang apa itu kebudayaan, kaitannya dengan melestarikan kebudayaan dalam karya. Langsung saja, adik-adik dan anak-anak kalian yang bahagia, kita sudah sering mendengar apa itu kata-kata budaya ataupun kebudayaan ataupun kesenian. Tetapi karena seringnya kita mendengar itu, maka kita kadang lengah apa sebenarnya budaya, apa sebenarnya kebudayaan, dan apa sebenarnya kesenian. Untuk itu, karena ini audiennya adalah adik-adik dari SD sampai SMA, maka saya juga berharap ibu-ibu dan bapak-bapak pendamping nanti juga membantu menjelaskan ataupun memberi pendalaman, penajaman tentang materi-materi yang saya sampaikan. Karena tidak mungkin hanya di Zoom kali ini semua pesan yang ingin saya sampaikan akan sampai pada adik-adik dan anak-anak sekalian. Begini ya, jadi sebenarnya definisi tentang budaya itu sangat banyak. Masing-masing ahli, masing-masing kajian memiliki definisinya masing-masing tentang apa itu kebudayaan. Tetapi secara umum bahwa kebudayaan itu adalah karya, karsa, olah pikir maupun perbuatan fisik dari manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang disebut budaya itu sebenarnya ya apa saja yang ada di sekitar kita yang itu adalah bermula dari manusia. Baik itu berupa lisan, tertulis, hasil karya, perbuatan, pengetahuan, itu semua adalah kebudayaan. Jadi kuncinya adalah kebudayaan itu semua berasal dari manusia. Dan tentu saja kalau ada sesuatu yang bukan dari manusia, maka itu tidak disebut budaya. Sebagai contoh, seandainya ada cowok yang pasang wajah gagah, pasang wajah menarik dengan tujuan untuk diperhatikan cewek, itu artinya adalah produk budaya dari sang cowok. Tetapi seandainya ada seekor ayam yang berkokok di pagi hari, ada burung yang berkicau, ada burung yang menari, yang sama-sama untuk menarik lain jenisnya, itu tidak disebut budaya. Jadi
yang disebut budaya adalah apa yang dihasilkan oleh manusia. Sementara sekalipun itu memberikan sesuatu yang kita tangkap sebagai keindahan, sebagai sesuatu yang menarik, sebagai sesuatu yang penting, tetapi ketika itu bukan hasil dari manusia, maka tidak disebut budaya. Kalau ada lebah madu menghasilkan madu alami, itu bukan produk budaya. Tetapi ketika madu dari lebah madu yang sudah diambil manusia, yang sudah dipisahkan antara madunya maupun sarang lebahnya, itu produk manusia karena sudah ada sentuhan manusia. Ini menurut saya yang ingin saya sampaikan, apakah yang disebut dengan budaya dan apa yang tidak termasuk budaya. Maka apapun yang ada di sekitar kita, baik itu benda, tulisan, bangunan, produk-produk makanan, obat-obatan, dan yang lain-lain yang itu merupakan hasil karya dari manusia, maka itu adalah produk budaya. Dan apa yang muncul dari selain manusia, umpamanya binatang, maka itu tidak disebut budaya. Next. Ya, terima kasih. Yang saya lanjutkan ya. Kemudian apa kaitannya kebudayaan dengan kesenian? Karena kita sering rancu menjelaskan apa itu kebudayaan, apa itu kesenian. Maka penjelasan sederhana yang ingin saya sampaikan bahwa ketika budaya merupakan tatanan yang sangat kompleks yang mencakup semua aspek, yang merupakan ekspresi karya dari sekelompok masyarakat, maka kesenian adalah ekspresi yang di dalamnya ada unsur-unsur keindahan atau aspek emosi. Jadi memang ada kaitan antara kebudayaan dan kesenian. Kalau kebudayaan lebih bersifat umum, maka kesenian ada unsur yang lebih spesifik bahwa di dalamnya adalah merupakan ekspresi dari sekelompok masyarakat di suatu wilayah, di suatu waktu, di suatu kondisi tertentu yang di dalamnya ada aspek keindahan dan aspek emosi. Dan itu bisa berupa banyak hal. Maka kita mengenal seni rupa, kita mengenal seni pertunjukan, kita mengenal seni modern, seni tradisional, dan segala macam. Jadi kesenian adalah bagian dari kebudayaan. Itu kira-kira masih sulit dipahami atau sudah bisa dipahami ya. Sekali lagi saya mohon nanti Bapak Ibu pendamping untuk juga
membantu melanjutkan apa yang kami sampaikan, terutama kepada adik-adik yang saat ini masih di sekolah dasar. Jadi memang ada kaitan antara kesenian dan kebudayaan, dan kesenian adalah bagian dari kebudayaan, tetapi dalam hal kesenian di dalamnya selalu ada aspek-aspek keindahan maupun aspek emosi. Maka ketika kita melihat sebuah karya seni, kita menjadi senang, kita menjadi terhibur, kadang kita menjadi tertawa, kadang kita menjadi menangis, kadang kita menjadi ikut marah, maupun terkadang kita dari marah menjadi hilang marah kita karena kita melihat apa yang disebut dengan produk kesenian yang merupakan bagian dari produk budaya. Lanjut. Jadi kita memiliki sebuah undang-undang tentang kemajuan kebudayaan. Ini hanya untuk memperjelas bahwa antara seni dan budaya itu ada kaitannya, tetapi cakupan dari kebudayaan itu lebih luas. Maka dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan itu setidaknya dibagi menjadi 10, yaitu tradisi lisan, jadi cerita dari mulut ke mulut, dari orang-orang tua kita sampai kepada kita, ini adalah salah satu objek pemajuan kebudayaan. Dalam hal ini adalah tradisi lisan. Kemudian ada yang kedua, manuskrip. Manuskrip ini adalah karya-karya tulis lama yang menjadi bukti-bukti tertulis dari kebudayaan yang sudah lewat, dan itu menjadi salah satu sumber sejarah secara tertulis. Kemudian yang ketiga ada adat istiadat, maka kita mengenal adat Samin, adat suku Baduy, itu juga termasuk salah satu adat istiadat. Kemudian yang keempat ritus, yaitu kegiatan-kegiatan semacam bahasa kita sekarang mungkin doa-doa ataupun kegiatan-kegiatan dalam rangka menyikapi fenomena yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita dulu, semisal bancaan di sawah ketika menjelang panen. Kemudian ada pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini adalah pengalaman-pengalaman kita masa lalu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Semisal ketika ada satu kampung dengan kampung yang lain terjadi ketegangan, terjadi permusuhan, bagaimana tradisi kita sudah mengajarkan untuk merukunannya seperti apa. Kemudian ada teknologi tradisional, yaitu kemampuan teknologi kita masa lalu untuk menyelesaikan, untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Maka umpamanya ada irigasi lama, itu juga teknologi pengairan, ada teknologi pengobatan tradisional, dan ada teknologi-teknologi lain yang itu bersumber dari hasil rekayasa kita sejak zaman dulu dan
sebagian hari ini masih dipakai dan sebagian yang lain sudah tidak ada. Kemudian ada seni, sudah jelas seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa seni adalah salah satu dari objek pemajuan kebudayaan. Sementara kebudayaan sendiri lebih luas daripada itu. Bahasa, saya pikir jelas, permainan rakyat, ini juga jelas bagi orang-orang tua kita, tentu beda dengan adik-adik yang saat ini masih di SMA, SMP maupun SD. Dulu kita memiliki permainan-permainan, ada dakon, ada kubak sodor, ada yang lain-lain yang sebagian mungkin hari ini sudah jarang kita saksikan. Kemudian ada olahraga tradisional, ada pencak silat, ada yang lain-lain banyak sekali. Jadi pembagian 10 objek pemajuan kebudayaan ini saya sampaikan untuk menjelaskan di mana posisi kebudayaan secara umum dan di mana posisi seni. Lanjut. Dan karena tujuan dari workshop kali ini adalah sejauh mana kita mengetahui adat dan budaya kita masyarakat Blora untuk kita jadikan objek berkarya, dalam hal ini menulis puisi, maka sekilas saya sampaikan apa sebenarnya contoh dari budaya Samin. Jadi beberapa contoh budaya, apa yang menjadi contoh budaya Blora. Contoh-contoh yang saya sebutkan diantaranya yang utama adalah kebudayaan masyarakat Samin. Ini saya yakin sudah banyak tahu apa itu Samin, terutama dari sisi pakaian, tetapi masyarakat Samin tidak sebatas apa yang adik-adik tahu tentang pakaian Samin. Tetapi di situ ada tokoh yang namanya Mbah Samin Suropnintiko, ada ajaran-ajaran, dan ada cara hidup dari masyarakat Samin yang dalam hal ini adalah murni terfokus pada pertanian dan peternakan. Maka kebudayaan masyarakat Samin adalah cara hidup masyarakat Samin yang dijalankan secara terus-menerus dan turun-temurun, yang sebagian diantaranya berbeda dengan masyarakat yang Samin, masyarakat di luar masyarakat Samin. Kenapa demikian? Karena memang kebudayaan ini dimunculkan oleh sekelompok masyarakat di tempat-tempat tertentu dan di waktu-waktu tertentu. Sehingga budaya masyarakat Samin tentu berbeda dengan budaya masyarakat perkotaan. Karena kalau masyarakat perkotaan kehidupan sehari-harinya juga berbeda, sehingga perilaku hariannya juga berbeda dengan masyarakat Samin. Maka masyarakat Samin yang cenderung hanya bertani dan beternak tentu berbeda dengan budaya masyarakat pinggir laut yang kegiatannya banyak sebagai nelayan. Ini tentang bagaimana penjelasan detail tentang masyarakat Samin, adik-adik dan anak-anak sekalian bisa memperbanyak bacaan, lebih sering bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar apa itu sebenarnya kebudayaan Samin atau masyarakat Samin atau masyarakat Sikep, yang lain menyebutnya begitu. Kemudian
Yang khas juga diantaranya adalah kebudayaan masyarakat pinggir hutan. Sekalipun diantaranya masyarakat Samin ini juga tinggal di pinggir hutan, tetapi banyak juga masyarakat pinggir hutan di Blora yang bukan termasuk masyarakat Samin atau masyarakat Sikep. Keberadaannya yang berdomisili di pinggiran hutan atau bahkan di dalam hutan ini menimbulkan kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan berbeda diantaranya pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya juga digantungkan pada apa yang ada di sekitar mereka hidup, dalam hal ini di sekitar hutan. Maka pada periode-periode yang lampau, tentu masyarakat pinggir hutan tidak membutuhkan umpamanya minyak tanah atau gas atau yang lain-lain untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi cukup dengan penggunaan kayu bakar karena memang yang tersedia dan dekat dengan mereka adalah apa yang dihasilkan oleh hutan yang ada di sekitarnya. Kemudian contoh yang lain adalah kebudayaan petani tanah tada hujan. Jadi seandainya di Blora ini, terutama di Blora Selatan, ada daerah-daerah pertanian yang pengairannya sepanjang tahun bisa berjalan, tentu berbeda dengan daerah-daerah lain yang kebutuhan airnya di dunia pertanian hanya digantungkan pada hujan. Keadaan yang berbeda ini menimbulkan budaya yang berbeda juga antara kebudayaan petani tada hujan dibanding dengan budaya petani yang pemenuhan kebutuhan air pertaniannya bisa tercukupi umpamanya dengan irigasi. Kemudian juga ada kebudayaan santri. Jadi di Blora ini ada kampung-kampung tertentu yang di situ ada pesantrennya yang besar, ada tokoh-tokoh agamanya yang kuat, ada menjadi rujukan daerah-daerah di sekitar untuk pendidikan keagamaan. Dari kekhasan daerah tersebut maka memunculkan tradisi yang berbeda. Kalau di tempat lain siang hari jarang ketemu dengan orang yang memakai sarung, tetapi ketika kita berada di kampung santri bisa jadi tidak hanya malam, tetapi siang juga kita ketemu dengan orang yang berpakaian dengan menggunakan sarung dan peci. Ini juga nanti juga akan karena perbedaan apa yang dipelajari, apa yang diyakini, apa yang menjadi hal-hal baik yang dia yakini, dia pegang, maka itu juga menimbulkan ekspresi yang berbeda sehingga tidak menutup kemungkinan satu desa dengan desa yang lain mempunyai karakter budaya yang berbeda, baik karena wilayahnya maupun karena orang-orangnya yang memang punya spesifikasi yang berbeda-beda. Ada juga kebudayaan masyarakat Blora Kota yang tentu saja beda dengan budaya masyarakat Blora yang ada di pinggiran. Produk budaya Blora juga diantaranya adalah kuliner khas Blora. Maka di Blora banyak dijual lontong yang tidak ada di tempat lain, banyak sate yang tidak ada di tempat lain, dan tentu saja makanan-makanan khas Blora yang tidak ada di tempat lain. Karena apa? Karena memang sebuah wilayah baik karena
apa yang ada di sekitarnya maupun waktunya menimbulkan kekhasan budaya-budaya yang berbeda. Seorang anak yang tinggal di pinggir sungai tentu sejak kecil bisa berenang. Tetapi yang lain, anak-anak yang lain yang jauh dengan sungai mungkin sampai dewasa sebagian kecil yang biasa bisa berenang. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Monggo lanjut. Kemudian contoh dari kesenian Blora, maka setiap kita menyebut Blora pasti kita akan sampai pada bayangan kita tentang kesenian-kesenian Blora, umpamanya barongan. Barongan itu saya pikir kita semua masyarakat Blora tahu dengan barongan. Kemudian tayub, toprak, kentrung seperti apa yang ada di gambar ini. Ini namanya kentrung. Jadi kalau hal yang semacam ini yang juga dimiliki di hampir semua masyarakat Nusantara adalah semacam peripulara. Jadi bercerita tetapi diiringi dengan musik. Dan musiknya adalah rebana. Ini salah satu khas Blora yang mungkin juga sebagian kita masyarakat Blora tidak tahu atau setidaknya tidak pernah bertemu langsung, melihat langsung kentrung ini. Tentu ini beda dengan barongan ataupun wayang kulit ataupun ketoprak. Itu di antara kita saya yakin sudah tahu semua. Tapi kalau sudah kentrung ini bisa jadi ada sebagian yang belum tahu. Karena hari ini juga setidaknya tinggal satu penabuh kentrung yang berasal dari Kecamatan Banjarrejo. Kemudian pencak silat, selain pencak silat seperti perguruan-perguruan silat yang sudah yang kita kenal hari ini, sebenarnya di semua wilayah di Nusantara ini termasuk di Jawa juga ada jenis-jenis pencak silat, tapi kadang jenis-jenis pencak silat ini tidak terlembagakan sehingga sebagian juga hilang, tetapi jurus-jurusnya juga masih dipakai di hampir semua perguruan-perguruan silat yang ada sampai hari ini. Kemudian ada juga wayang kulit, jelas, batik, sekalipun batik kita tidak terkenal seperti yang di Solo, di Jepara, di Pekalongan maupun di Lasem, tetapi kita juga punya batik dan orang-orang tua kita dulu sebenarnya juga ada sebagian yang berprofesi sebagai pembatik. Kemudian Bukit Gimbal Kayu Jati ini saya pikir hanya dimiliki oleh Kabupaten Blora dan beberapa kabupaten tetangga seperti Bojonegoro. Lanjut. Jadi itu tadi saya sedikit menjelaskan tentang apa itu kebudayaan, apa itu kesenian, dan ketika kita sampai pada pertanyaan bagaimana caranya kita untuk melestarikan budaya dengan berkarya, maka secara sederhana bahwa kita sebagai pelaku budaya, sebagai penonton, sebagai penikmat,
sebagai apa saja juga bisa berkontribusi untuk melestarikan budaya dalam bentuk karya. Bagaimana caranya? Ya, kita ikut mengekspresikan budaya ini dalam bentuk apa? Dalam hal ini yang sedang kita lakukan adalah dalam bentuk karya tulis, dan lebih spesifik lagi adalah dalam bentuk puisi. Sekalipun tidak menutup kemungkinan kalau itu berupa karya tulis, bisa berupa cerpen, bisa berupa novel maupun yang lain. Tapi kali ini kita bicara tentang puisi. Menjadikan kebudayaan atau kesenian sebagai objek dari karya kita tentu saja tidak harus seakan-akan kita menonton barongan terus kita menulis puisi tentang barongan. Ini tentu ada cara pandang perspektif yang sangat banyak untuk melestarikan budaya, umpamanya barongan. Kita pengen nulis puisi tentang barongan, maka kita tidak hanya harus berposisi sebagai penonton barongan, kemudian kita menulisnya sebagai penonton. Tetapi bisa jadi kita menulisnya sebagai kita orang yang sedang lewat, tidak sempat menonton barongan, tetapi tahu bahwa yang kita lewati adalah pementasan barongan. Ini juga bisa. Bahkan kita bisa menjadi seekor burung yang sedang terbang di atas langit, yang di bawahnya ada pementasan barongan yang dilihat oleh masyarakat banyak. Atau bisa juga kita sebagai pemain barongan yang sedang memainkan barongan dan dari mulutnya kita tahu bahwa kita banyak yang nonton. Salah satu yang nonton mungkin cewek yang sedang kita taksir. Maka kita bisa bercerita tentang cewek itu dari dalam barongan dan kita sedang memainkannya. Ini saya pikir dengan kita menulis kebudayaan, kesenian dalam bentuk puisi dan dari kacamata manapun itu bisa kita lakukan. Kita tidak lugu hanya menulis cerpen, bahwa menulis puisi maksud kami kita menonton penampilan tari-tarian dan kita mendokumentasikannya dalam bentuk puisi. Tidak harus begitu. Bisa jadi kita sebagai penari yang kita waktu mementaskan ini kaki kanan kita sedang sakit, menceritakan betapa sakitnya kaki, tetapi tidak bisa berhenti karena memang sedang di atas panggung. Atau bisa jadi kita hanya sebagai tukang rias dari sebuah pementasan tari dan kita hanya bertugas sebagai merias seorang penari. Jadi melestarikan budaya dalam karya, saya pikir luas sekali kesempatannya, tetapi apa objek utamanya adalah kebudayaan, terutama kebudayaan yang ada di sekitar kita. Baik itu yang berupa kesenian maupun bentuk-bentuk lain yang merupakan tradisi dan budaya kita. Sepertinya untuk sementara itu yang kami sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan narasumber yang lain atau nanti ada semacam tanggapan maupun tanya jawab. Monggo
saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.